Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait teknik sampling. Nah, teknik sampling ini berawal dari populasi. Di dalam penelitian apapun itu kita akan dihadapkan dengan populasi dan teknik sampling untuk menentukan sampel. Nah, populasi itu sendiri biasanya berbicara tentang siapa yang akan menjadi subjek dalam penelitian kita. Nah, untuk menentukan orangnya, individunya, siapa yang menjadi subjeknya, itu menggunakan teknik sampling. Jadi populasi itu sekumpulan orangnya, kemudian teknik sampling itu menentukan siapa. Nah, teknik sampling ini penting sekali peranannya dalam penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif untuk melihat besaran jumlah sampel dalam penelitian yang kita lakukan. Secara umum terdapat dua teknik sampling. Yang pertama ada probability sampling atau sampel acak. Nah, pengambilan sampel model ini biasanya kita memberi kesempatan kepada setiap populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian kita. Jadi setiap anggota populasi itu berhak atau punya kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian. Karena teknik ini mengambil sampel dengan teknik acak. Yang kedua ada non probability sampling atau sampel tidak acak. Jadi tidak semua anggota populasi itu bisa mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian. Hanya kriteria tertentu yang dapat menjadi sampel dalam penelitian kita, atau intinya pengambilan sampelnya tidak acak. Teknik sampling yang pertama ada probability sampling atau pengambilan sampel secara acak, di mana setiap anggota populasi itu berhak atau mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dalam penelitian. Di probability sampling terdapat 4 jenis teknik sampling. Yang pertama ada simple random sampling, pengambilan sampel secara acak sederhana, biasanya bisa diundi, jadi anggota populasi itu bisa diundi dan siapa yang menjadi sampel dalam penelitian. Nah, model pengundiannya itu terserah peneliti, biasanya teknik pengundian seperti apa yang digunakan. Kemudian jenis berikutnya ada proportionate stratified random sampling. Nah, ini kita dihadapkan dengan populasi yang berkelompok. Misal di dalam satu sekolah kita ingin meneliti siswa kelas 8. Nah, kelas 8 berarti populasinya. Di kelas 8 terdapat 5 kelas, misalnya kelas 8A sampai kelas 8E. Nah, kita mengambil sampel di kelas 8 itu secara proporsional. Artinya sampel yang diambil di kelas A, di kelas B, kelas C, kelas D dan E itu jumlahnya sama. Nah, ini yang dimaksud dengan proporsional dalam pengambilan sampel. Kemudian jenis berikutnya ada disproportionate stratified random sampling. Nah, pengambilan sampel ini juga sama, kita dihadapkan dengan populasi yang berkelompok, tapi pengambilannya tidak proporsional. Misalnya kelas 8 memiliki 5 kelas, namun di kelas D dan E jumlah siswanya tidak sebanyak kelas A, B, dan C. Anggap misalnya kelas D dan E itu hanya beranggotakan 9 atau 10 siswa, sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan sampel secara proporsional. Nah, artinya di kelas A, B, dan C kita ambil secara proporsional. Kemudian kelas D dan E itu kita ambil semuanya karena jumlah siswanya yang sedikit. Nah, ini yang dimaksud dengan pengambilan sampel tidak proporsional.
Kemudian berikutnya ada area atau cluster sampling. Nah, pengambilan sampel model cluster sampling ini sama posisinya dengan proportionate stratified random sampling dan disproportionate stratified random sampling. Kita dihadapkan dengan populasi yang berkelompok. Nah, di sini kita biasanya akan mengambil kelompoknya. Jadi yang kita random adalah kelompoknya, bukan siswanya. Misal populasi kita adalah kelas 8 yang memiliki 5 kelas, 8A sampai 8E. Nah, cluster sampling misal kita hanya mengambil sampel penelitian 2 kelas. Nah, kita ambil 2 kelas dari 5 kelas tadi. Nah, 2 kelas itu kita ambil secara acak. Nanti entah yang muncul kelas C dan E atau kelas yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan cluster sampling. Nah, bagaimana menentukan ukuran sampelnya, berapa besaran sampelnya nanti akan dibahas di terakhir. Teknik sampling berikutnya ada non-probability sampling atau pengambilan sampel tidak acak. Nah, ini yang pertama ada sampling sistematis. Penting diingat bahwa dalam non-probability sampling ini ada kita mengambil sampel di mana populasi itu tidak semua anggota populasi mendapat kesempatan yang sama menjadi sampel. Nah, di sampling sistematis ini anggap misal kita punya daftar populasi dari dari populasi anggota populasi 1 sampai anggota populasi 200. Nah, yang ingin kita jadikan sampel misalnya nomor kelipatan 5 saja. Misal dari daftar tersebut kita ambil sampel dengan nomor urut kelipatan 5 saja. Nah, itu yang dimaksud dengan sampling sistematis. Berikutnya ada sampling purposive. Nah, sampling purposive ini artinya sampel itu harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kita peneliti menetapkan kriteria tertentu, kriteria tertentu yang memungkinkan pengambilan sampel. Misal kriteria yang kita tentukan adalah siswa yang memiliki penalaran matematika rendah. Artinya sampel kita adalah siswa yang memiliki penalaran matematika rendah saja. Nah, itu kriterianya. Jadi di dalam sampling purposive atau biasa disebut dengan sampling bertujuan. Nah, ada karakteristik yang kita tentukan di sana. Misal contoh tadi karakteristiknya adalah siswa yang memiliki penalaran matematika rendah saja yang menjadi sampel. Kemudian ada sampling kuota. Sampling kuota ini kita sebagai peneliti menentukan berapa besaran sampel yang ingin kita gunakan. Misal di kelas 8 itu semua populasi kelas 8 itu ada sekitar 300 siswa dan kita hanya ingin meneliti sekitar 60 siswa. Nah, ini yang dimaksud dengan sampling kuota. Berikutnya ada sampling insidental. Nah, sampling insidental ini sampel yang tidak kita rencanakan, artinya pengambilan sampelnya secara tiba-tiba. Misal contoh, kita ingin meneliti siswa yang terlambat saja. Nah, nanti kita standby di dalam kelas. Nah, siapa siswa yang terlambat? Nah, itu yang akan menjadi sampel penelitian kita. Nah, ini biasanya samplingnya insidental. Berikutnya ada sampling jenuh. Sampling jenuh biasanya karena populasinya sedikit, maka semua anggota populasi itu kita jadikan sampel di dalam penelitian kita. Kemudian yang terakhir ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ini sampelnya berdasarkan kriteria tertentu juga. Sampelnya berdasarkan kriteria tertentu. Misal kita ingin meneliti siswa yang remedial, berarti hanya siswa yang remedial. Itu kriteria yang kita tentukan. Nah, nanti kita temui satu siswa yang remedial. Nanti berdasarkan informasi satu siswa ini, siapa saja temannya yang remedial dalam
hasil belajar matematika. Nanti kita temui lagi yang ditunjuk oleh temannya bahwa siswa lain ada yang remedi, kita temui sampel kedua. Begitupun dengan sampel kedua, nanti kita minta informasi siapa saja siswa yang remedial dalam hasil belajar matematika, sampai nanti terakhir tidak ada lagi siswa yang remedial. Baik, berikutnya menentukan ukuran sampel menggunakan formula Slopin. Nah, penentuan ukuran sampel biasanya jika teknik sampling yang kita gunakan adalah teknik sampling probability sampling atau teknik sampel acak. Nanti akan kita tentukan berapa ukuran sampelnya. Ada banyak sekali formula untuk menentukan ukuran sampel. Salah satunya menggunakan formula Slopin. Formula Slopin ini formulanya adalah N kecil itu adalah sampel, N besar itu adalah populasi, kemudian 1 itu angka konstanta ditambah dengan N populasi dikali E itu margin error atau taraf kesalahan. Nah, taraf kesalahan itu tergantung kita penelitinya. Kita peneliti mau menggunakan taraf kesalahan 1%, 5%, 10%, ada juga yang 20%, bisa 25%. Kalau misal taraf kesalahannya 5%, rata-rata kalau di dalam penelitian kita di pendidikan menggunakan taraf kesalahan 5%. Artinya E kuadrat di sini adalah 5%, tapi didesimalkan menjadi 0,05 kuadrat. Misal saya ingin melakukan penelitian di kelas 8, di mana kelas 8-nya itu memiliki N atau populasi 238 siswa. Nah, berapa sampel yang akan saya gunakan di dalam penelitian? Nah, formulanya adalah seperti tadi, formula Slopin tadi. Kita masukkan angkanya 238 dibagi 1 tambah 238 kali 0,05 kuadrat. Nah, 0,05 kuadrat ini adalah taraf kesalahan 5%. Nah, hasilnya 238 dibagi 1,61 dan hasilnya 148 siswa. Nah, jadi yang menjadi sampel dari populasi 238 adalah 148 siswa menggunakan formula Slopin. Demikian pembahasan terkait teknik sampling. Sekiranya ada yang ditanyakan nanti bisa didiskusikan baik di forum diskusi e-learning maupun di sini, teman-teman komentari. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.